Halo guys, karena banyaknya permintaan yang minta arus full web, yang bilang banyak aki tekor lah, terus aki harus cepat ganti, kenapa itu? Nah ini ya, sepengalaman saya aja saya jawabnya ya. Kalau mau dipakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan permasalahannya sama. Ya. Jadi yang pertama itu ini yang harus dilakukan tuh apa? Ini yang pertama itu arusnya itu harus berubah dari AC ke DC. Nah kalau sudah kalau pengen aman untuk jangka panjangnya, kita juga kiproknya ganti. Nih kiproknya kiprok NMAX asli ya, asli harus ganti ya. Apa aja bang harus yang dirubah kalau kiprok NMAX? Yang jelas soket yang khusus buat NMAX ininya dirubah ya. Terus dudukannya juga dirubah karena kiprok NMAX itu kan gede. Nah ini dudukannya harus bikin sendiri gitu ya. Nah, sudah jelas ya. Untuk rubah-rubah soketnya gini ya. Nah, terus yang ada di motor ini tuh aki juga kita ganti. Kenapa diganti? Karena buat jangka panjang. Yang pertama ini pakai aki Vario. Lupa ini berapa ampere ya, pakai Vario yang lebih tinggi. Jadi buat daya tampungnya tuh besar. Ya, daya tampungnya besar. Karena dari spool ke kiprok biar penyelesaian akinya lebih cepat. Makanya kiproknya kita ganti pakai NMAX gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga dudukannya kita ganti ya. Dudukan akinya kalian juga harus ganti ya, karena kalau yang bawaan motor itu nggak sepanjang ini gitu ya. Jadi ini juga bikin tuh. Tapi kalau kalian pakai biled, nah kebetulan saya juga pakai biled ya, jadi memperkecil kemungkinan buat penyakit yang lebih besar. Kayak aki itu saya juga sering ganti sampai 4 kali gara-gara kiproknya masih standar gitu ya, walaupun arusnya sudah DC. Makanya kita ganti kiprok NMAX sama aki pakai Vario biar daya tampungnya lebih besar. Nah, untuk masalah kelistrikan udah ya. Nah untuk yang di dekat mesin-mesin gini kalian juga harus peka ya sama kabel-kabel spool gini. Ini kabel spool mana sih ya? Gelap. Ini kabel spool gini juga nih. Nih, dari sini deh. Nah, ini kabel spool gini juga kalian harus peka ya, soalnya kabel spool gini tuh sering gosong kalau udah kelamaan. Ini punya saya juga gosong. Nah, ini yang masaknya kita sambung akhirnya. Terus yang plusnya masih di masih di soket. Nah kalian cek-cek ini juga nih harus ya, ini wajib nih harus cek-cek juga. Nah untuk yang kedua bang, ini motor nggak mau langsam bang. Nah itu TPS ISC biasanya, ini juga kita ganti pakai yang manual TPS ISC nya. Jadi kalian bisa mau langsamnya digedein nanti diputar ke sini, yang dikecilin untuk sini. Ini untuk langsam aja, jadi kita manualin aja. Jadi ini mau langsam besar atau langsam kecil kita pergunakan sendiri gitu. Oh iya bang, kok open filter? Nah karena kalau misalkan nambah mounting, ini kan motor hitungannya nambah mounting ya 5 cm, makanya gak bisa pakai filter, makanya open filter gitu ya guys ya. Tuh, untuk penyakit sion kebanyakan sih dari kelistrikan. Aki cepet banget aus, cepet banget tekor. Kalau misalkan ada kejadian bang, kok tiba-tiba lampu speedo mati walaupun udah dinyalain kuncinya, misalkan udah dinyalain di kuncinya, nah lampu speedo ini tuh semuanya mati gitu. Nah kalian tuh jangan panik ya guys ya. Nah coba dicek dulu, ceknya di mana tuh bang. Nah ini kabel sikring yang di bendik ya, ini dibuka nih. Nah ini ada bautnya di sini nih ya, ada bautnya. Kalian buka ini, kalian cek sikringnya di sini ya. Kalian cek sikringnya, kalau ada yang putus berarti sikringnya yang putus gitu ya. Karena kebanyakan kalau misalkan dihidupin ininya nggak hidup, itu tuh di sini penyakitnya di sikring gitu ya. Nah guys, sorry ya,
tadi ada kendala. Ini kita lanjut lagi. Jadi kalau untuk yang di sini nih, kalau di sininya mati, nah kalian cek sikring di sini dulu ya, jangan panik gitu ya, jangan panik, kita cek dulu sikring gitu, cek sikring, biasanya putus sikringnya gitu ya. Gitu. Nah kalau ini untuk relay buat bilet gitu. Bang, kenapa sih harusnya diganti dari AC? Nah, setahu saya sih kalau dari AC itu kan kerja sepul ya. Jadi biasanya sepul yang dibebankan gitu, buat apa, buat perlampuan, buat nyalain. Nah, kalau untuk di DC ini yang dibebankan ke aki. Jadi gimana Bang biar akinya cepet ngisi? Makanya saya ganti pakai kiproknya pakai NMAX gitu ya. Nah, apa lagi ya guys ya. Nah rencana kita juga mau mau ini ya, mau bikin konsep ala apa ya, ala Donrap gitu ya, pakai TB pakai TB Dixon bisa, Aerox bisa, nanti beli berikut intake, jadi biar bisa pakai ala gitu ya. Kalau misalkan Bang susah kok, starternya kok susah ya kalau pengen nyalain motor gitu. Nah itu biasanya kejadian banyaknya di mana, di dinamo starter. Jadi kalian dinamo starternya harus dicek lagi ya guys ya, dinamo starter dicek. Nah kalau misalkan masalah berbet itu ada banyak kendala kalau berbet. Nah kalau kemarin saya kendalanya di mana berbet, nah di kabel sepul ada yang putus gitu, ada yang gosong di sini. Bisa juga kendala dari TB injektor, terus dari fuel pump gitu, banyak kendalanya. Jadi harus dicek dulu pakai alat gitu ya. Jangan, kalau lebih simpelnya sih kalau berbet cek dulu ininya apa namanya, yang paling gampang tuh busi gitu ya. Busi, kalau misalkan busi aman, bisa ke yang lain. Kabel spool yang gampang-gampang dulu aman. Terus voltase aki kalau misalkan aman, berarti bisa dari TB injektor ataupun dari fuel pump. Fuel pump juga apa yang harus diganti, entah dari pampersnya atau otaknya gitu kan ya. Nah kalian harus cek juga, itu biasanya injeksi dari situ tuh. Kalau setahu saya, pengalaman saya gitu ya. Jadi mungkin yang harus dibahas apalagi guys, apakah jalur full webnya kita harus bikin konten. Kalau ini konten rame, saya bikin jalur full webnya gitu ya, bersama teman saya nanti di bengkel gitu. Oke, kalau misalnya yang lain-lain nanti next konten ya guys ya, kayak misalkan downsize atau manjangin mounting apa aja gitu ya. Gitu. Kalau kalian yang minat ngelihat konten ini, apapun yang harus kalian ketahui, komen aja di kolom komentar guys. Dari saya sih segitu aja dulu ya guys ya, penjelasan untuk kenapa aki tekor gitu ya guys ya. Jadi yang pertama apa, harus DC. Kalau harus DC masih tekor, kiproknya ganti NMAX. Kalau perlu akinya mau diganti silahkan gitu. Akinya pakai apa, ini pakai Vario, dudukannya beda. Tadi udah dijelasin ya. Udah guys, segitu aja guys ya. Mudah-mudahan bisa bantu. Ini sepengalaman saya aja untuk di perseonan gitu ya. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Kalau saya ada salah silahkan komentarnya di YouTube ya. Ditunggu guys. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.